Apa benar KUHP baru ini justru menyembunyikan bom waktu yang bisa bikin upaya kita buat merebut kembali aset negara jadi lumpuh total? Jadi hukumannya didiskon, senjata pemulihan asetnya raib, apa berarti semua harapan sudah hilang? Eits, tunggu dulu. Masih ada satu kepingan terakhir dari teka-teki besar ini. Jangan-jangan KUHP baru ini malah jadi karpet merah buat para koruptor. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di tengah ribuan pasal yang ada, apa benar KUHP baru ini justru menyembunyikan bom waktu yang bisa bikin upaya kita buat merebut kembali aset negara jadi lumpuh total? Yuk, kita coba telusuri bareng-bareng. Untuk mecahin teka-teki ini, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu gimana KUHP baru ini mengubah cara kita memandang korupsi itu sendiri. Coba deh, perhatikan pergeseran fundamental ini. Dulu, di UU Tipikor yang lama, korupsi itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Jadi butuh penanganan khusus, senjata khusus. Nah, sekarang statusnya turun kelas jadi kejahatan biasa atau core crime. Kedengarannya sepele kan? Tapi ini risikonya gede banget karena bisa melucuti semua senjata khusus yang kita punya buat memberantas korupsi. Oke, petunjuk pertama kita, dan ini jujur cukup bikin kaget, KUHP baru secara drastis memberi diskon hukuman buat para koruptor kelas kakap. Iya, Anda nggak salah baca. Ada pemotongan 50% untuk hukuman penjara minimum. Dari 4 tahun, jadi cuma 2 tahun. Setengahnya loh. Ini perubahan yang signifikan banget. Dan bukan cuma soal kurungan badan. Coba kita lihat perbandingannya di tabel ini. Penjara minimum turun dari 4 jadi 2 tahun. Terus dendanya? Wah, ini anjloknya gila-gilaan. Dari 200 juta rupiah jadi cuma 10 juta rupiah. Ini sih bukan sekedar keringanan, ini kayak obral hukuman. Jadi intinya apa? KUHP baru ini secara nggak langsung menciptakan sebuah kalkulasi yang sangat simpel buat koruptor. Kayaknya lebih untung deh di penjara sebentar daripada harus balikin duit miliaran hasil korupsi. Kalkulasi ekonominya jadi berubah total. Sekarang kita masuk ke petunjuk kedua, yang menyangkut senjata paling ampuh milik negara untuk mengambil kembali uang yang sudah dicuri. Namanya uang pengganti. Gampangnya gini deh, ini adalah mekanisme hukum yang memaksa koruptor untuk mengembalikan setiap rupiah yang mereka korupsi. Ini adalah jantung dari upaya pemulihan aset negara. Tapi disinilah misterinya muncul. Di dalam KUHP yang baru ini, nasib si uang pengganti ini jadi abu-abu, nggak jelas. Pertanyaannya, kemana perginya senjata pamungkas ini? Apa dia hilang begitu saja? Dan disinilah medan pertempuran hukumnya. Ada yang berpendapat, aturannya masih berlaku kok, kan nggak dicabut secara eksplisit. Tapi ada juga yang bilang, loh, induk pasalnya kan udah dicabut, berarti aturannya ya otomatis gugur. Nah, ketidakpastian inilah yang jadi celah raksasa. Celah yang bisa banget dieksploitasi buat membebaskan koruptor dari kewajiban mengembalikan miliaran bahkan triliunan uang rakyat. Sekarang coba kita gabungkan semua petunjuk yang ada. Hukuman jadi lebih ringan, senjata buat balikin aset negara jadi nggak jelas nasibnya. Ini semua menciptakan badai yang sempurna bagi para koruptor, dimulai dengan insentif finansial yang terus terang kedengarannya gila. 17 juta rupiah per hari. Itu adalah angka hasil hitung-hitungan nilai yang bisa didapat seorang koruptor dengan lebih memilih di penjara daripada mengembalikan uang haramnya. Berkat aturan konversi denda yang kaku di KUHP baru, penjara bisa terasa seperti sebuah investasi yang menguntungkan. Dan masalahnya jadi makin rumit karena ada prinsip hukum yang namanya lex favoreo. Artinya, kalau ada perubahan hukum, terdakwa itu berhak memilih aturan mana yang paling menguntungkan buat dia. Dan prinsip ini ditegaskan di KUHP baru. Kalau semua itu kita gabungkan, kita sekarang masuk ke dalam zona bahaya selama 3 tahun, dari 2023 sampai 2026. Para terdakwa korupsi jadi punya insentif yang super besar untuk mengulur-ulur waktu persidangan mereka, sengaja menunggu sampai Januari 2026, yaitu saat KUHP baru yang lebih ringan ini berlaku sepenuhnya. Jadi hukumannya didiskon, senjata pemulihan asetnya raib, apa berarti semua harapan sudah hilang? Eits, tunggu dulu. Masih ada satu kepingan terakhir dari teka-teki besar ini. Solusinya ada pada sebuah rancangan undang-undang, yaitu RUU Perampasan Aset. Nah, ini adalah pergeseran strategi yang total.
Kalau cara lama itu kita harus hukum orangnya dulu baru bisa sita asetnya, cara baru ini beda. Kita nggak perlu lagi fokus ke orangnya, kita bisa langsung gugat asetnya. Pertanyaannya jadi simpel, apakah aset ini hasil kejahatan? Kalau ya, sita. Nggak peduli orangnya kabur, meninggal, atau bahkan bebas. Tapi disinilah letak masalah terbesarnya, waktu. Timingnya nggak pas banget. Hukum yang berpotensi melemahkan, yaitu KUHP baru, sudah diketok palu, sudah disahkan. Sementara hukum yang bisa jadi penyelamat, RUU perampasan aset, nasibnya masih terkatung-katung di parlemen. Belum jelas kapan akan disahkan. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar yang jujur bikin cemas. Aturan baru yang lebih ramah koruptor sudah di depan mata, tapi alat untuk menambal kelemahannya belum juga tiba. Kira-kira berapa banyak lagi uang negara yang akan hilang dalam jeda waktu yang krusial ini? Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin!